Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi auditing 1 terkait perencanaan audit dan prosedur analitis. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama, Kadek Lia Meliana dengan NIM 2017 051022. Yang kedua yaitu saya sendiri, Niwayan Yunia Astini dengan NIM 2017 051023. Yang terakhir yaitu Nilo Ayu Koma Kristianingsih dengan NIM 2017 051031. Next. Adapun topik pembahasan pada bab ini yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit, yang ketiga memahami bisnis dan industri klien, yang keempat menilai risiko bisnis klien, yang kelima melakukan prosedur analitis awal, yang keenam kesimpulan dari bagian-bagian perencanaan audit, yang ketujuh proses analitis, yang kedelapan 5 jenis prosedur analitis, dan yang terakhir rasio-rasio keuangan umum. Baik, untuk mempersingkat waktu, pemaparan materi yang pertama akan diuraikan oleh rekan saya, yaitu Lia. Pada Lia, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan. Next. Nah, dalam standar audit yang berlaku umum mengenai pekerjaan lapangan yang pertama, mengharuskan dilakukannya perencanaan yang memadai, di mana auditor harus melakukan perencanaan kerja yang memadai dan harus melakukan pengawasan secara saksama terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh asistennya. Dalam hal ini terdapat 3 alasan utama mengapa auditor harus merencanakan penugasan dengan tepat untuk. Nah, yang pertama itu untuk memungkinkan auditor mendapatkan bukti yang tepat dan mencukupi pada situasi yang dihadapi. Yang kedua, untuk membantu menjaga biaya audit tetap wajar. Dan yang ketiga, untuk menghindarkan kesalahpahaman dengan klien. Next. Nah, dalam hal ini terdapat 2 istilah resiko yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu risiko audit yang dapat diterima atau acceptable audit risk. Nah, di mana merupakan ukuran seberapa besar auditor bersedia menerima bahwa laporan keuangan akan salah saji secara material setelah audit diselesaikan dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah dikeluarkan. Yang kedua yaitu risiko bawaan inherent risk. Nah, merupakan ukuran penilaian auditor atas kemungkinan adanya salah saji yang material dalam suatu saldo akun sebelum mempertimbangkan keefektifan pengendalian internal. Next. Baik, untuk materi yang kedua yaitu menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit. Next. Yang pertama yaitu perencanaan audit awal atau initial audit planning, yang mana melibatkan 4 hal yang semuanya harus dilakukan lebih dulu dalam audit. Yang pertama yaitu auditor memutuskan apakah akan menerima klien baru atau terus melayani klien yang ada sekarang. Yang kedua, auditor mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. Yang ketiga, untuk menghindari kesalahpahaman, auditor harus memahami syarat-syarat penugasan yang ditetapkan oleh klien. Yang keempat, auditor mengembangkan strategi audit secara keseluruhan, termasuk staf penugasan dan setiap spesialis audit yang diperlukan. Next. Nah, dalam hal ini terdapat 2 materi yang harus kita pahami dengan betul. Yang pertama yaitu investigasi klien baru, yang kedua yaitu klien lama. Di mana pada investigasi klien baru, sebelum menerima klien baru, kebanyakan kantor akuntan publik akan menyelidiki perusahaan tersebut untuk menentukan akseptabilitasnya. Di mana kantor itu melakukan dengan memeriksa sejauh memungkinkan prospektif klien dalam komunitas bisnis, stabilitas keuangannya, dan hubungannya dengan kantor akuntan publik sebelumnya. Yang kedua yaitu klien lama. Setiap tahun banyak KAP mengevaluasi klien-klien yang ada saat ini guna menentukan apakah ada alasan untuk menghentikan audit, di mana konflik yang terjadi sebelumnya menyangkut ruang lingkup audit yang tepat, jenis pendapat yang akan diberikan, PII yang belum dibayar, atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan auditor menghentikan kerjasamanya. Di mana auditor dalam hal ini dapat juga mengundurkan diri setelah menentukan bahwa klien tidak mempunyai integritas. Tak hanya itu, meskipun tidak ada
kondisi yang telah dibahas sebelumnya, KAP dapat memutuskan untuk menolak meneruskan audit karena risikonya sangat tinggi. Next. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi alasan klien untuk melakukan audit. Dalam hal ini terdapat dua alasan utama yang mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima. Di mana yang pertama yaitu siapa para pengguna laporan tersebut, dan yang kedua untuk tujuan apa mereka menggunakan laporan tersebut. Nah, dalam hal ini, auditor kemungkinan akan mengungkapkan lebih banyak bukti ketika laporan akan digunakan secara meluas. Sebagaimana kasus yang terjadi pada perusahaan-perusahaan publik, perusahaan-perusahaan yang memiliki utang yang banyak, dan juga perusahaan yang akan segera dijual. Tak hanya itu, kemungkinan tujuan penggunaan laporan dapat ditentukan dari pengalaman sebelumnya dengan klien dan diskusi dengan manajemen itu sendiri, di mana informasi tersebut dapat mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima oleh auditor tersebut. Next. Selanjutnya yaitu mendapatkan kesepahaman dengan klien, di mana hal ini sangatlah penting, di mana pemahaman yang jelas atas kondisi kontrak kerja yang akan dijalankan harus dimiliki klien dan KAP PSH 05 S3 310 mengharuskan auditor untuk mendokumentasikan kesepahaman mereka dengan klien dalam perjanjian kontrak kerja, termasuk tujuan-tujuan kontrak kerja, tanggung jawab auditor, dan manajemen serta keterbatasan-keterbatasan dalam kontrak kerja tersebut. Nah, dalam hal ini, perjanjian kontrak kerja juga berlaku sebagai sarana yang menginformasikan kepada klien bahwa auditor tidak dapat menjamin bahwa semua tindak kecurangan dapat diungkap. Nah, dalam hal ini, perjanjian kontrak kerja biasanya ditandatangani oleh manajemen. Next. Selanjutnya yaitu menyusun strategi audit secara keseluruhan. Nah, setelah memahami alasan klien untuk melakukan audit, auditor harus mengembangkan dan mendokumentasikan strategi audit pendahuluan yang menetapkan lingkup penetapan waktu dan arah audit serta memandu pengembangan rencana audit, di mana strategi yang terencana akan membantu auditor menetapkan sumber daya yang diperlukan dalam penugasan itu, termasuk penyusunan staf penugasan. Nah, dalam hal ini perlu kita pahami dengan betul mengenai memilih staf untuk melakukan penugasan, di mana auditor harus mendapatkan staf yang tepat pada penugasan agar sesuai dengan standar auditing dan untuk meningkatkan efisiensi auditor dan juga audit. Nah, dalam standar umum pertama menyatakan bahwa audit harus dilakukan oleh orang atau orang-orang yang memiliki pelatihan teknis yang memadai dan keahlian sebagai seorang auditor. Next. Selanjutnya yaitu lanjutan dari yang tadi. Di sini kita akan membahas mengenai mengevaluasi kebutuhan akan spesialis dari luar. Nah, jika audit membutuhkan pengetahuan khusus, mungkin kantor akuntan perlu berkonsultasi dengan spesialis. Nah, dalam hal ini, standar audit menetapkan persyaratan untuk memilih spesialis dan mereview pekerjaannya. Sehingga dalam hal ini, kebutuhan akan spesialis tersebut harus dilakukan dengan betul-betul, agar tidak terjadi problematika dalam audit itu sendiri. Next. Pembahasan yang ketiga yaitu memahami bisnis dan industri klien. Next. Nah, pemahaman yang menyeluruh atas bisnis dan industri klien dan pengetahuan atas operasional perusahaan merupakan hal yang penting untuk melakukan audit dengan memadai. Nah, dalam hal ini, standar kedua pekerjaan lapangan menyatakan sebagai berikut. Auditor harus mendapatkan pemahaman yang memadai atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya untuk menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan, baik disebabkan karena kesalahan atau kecurangan, dan untuk merancang sifat, waktu, dan keluasan prosedur audit yang lebih lanjut, di mana sifat bisnis dan industri klien mempengaruhi risiko bisnis klien itu sendiri, dan risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Risiko bisnis klien dapat kita pahami sebagai risiko di mana klien gagal memenuhi tujuannya. Next.
Dalam hal ini terdapat faktor yang telah meningkatkan arti penting dari pemahaman atas bisnis dan industri klien. Yang pertama yaitu teknologi informasi yang menghubungkan perusahaan klien dengan pelanggan dan pemasok utama. Akibatnya, auditor memerlukan pengetahuan yang lebih mendalam tentang pelanggan dan pemasok utama, itu serta risiko yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang kedua yaitu klien telah memperluas operasinya secara global, yang seringkali melalui joint venture atau aliansi strategis. Yang ketiga yaitu teknologi informasi, yang mana mempengaruhi proses internal klien yang meningkatkan mutu dan ketepatan waktu informasi akuntansi. Yang keempat yaitu semakin pentingnya modal manusia dan aktiva tak berwujud lainnya. Dan yang terakhir, auditor perlu memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik terhadap bisnis dan industri klien untuk memberikan jasa yang memiliki nilai tambah pada kliennya. Next. Selanjutnya yaitu industri dan lingkungan eksternal. Nah, dalam hal ini terdapat 3 alasan utama untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang industri klien dan lingkungan eksternal yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, risiko yang berkaitan dengan industri tertentu dapat mempengaruhi penilaian auditor atas risiko bisnis klien dan risiko audit yang dapat diterima. Dan bahkan dapat mempengaruhi auditor dalam menerima penugasan pada industri yang lebih berisiko. Yang kedua, risiko inherent atau risiko bawaan yang sudah saya jelaskan tadi. Dalam hal ini, risiko inherent tertentu sudah umum bagi semua klien dalam industri tertentu. Familiaritas dengan risiko-risiko tersebut akan membantu auditor dalam menilai relevansinya bagi klien yang bersangkutan itu sendiri. Dan yang terakhir, banyak industri memiliki persyaratan akuntansi yang unik dan berbeda dari yang lain yang harus dipahami auditor untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien telah sesuai dengan standar akuntansi. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai operasi dan proses bisnis. Auditor harus memahami faktor-faktor seperti sumber utama pendapatan, pelanggan dan pemasok utama, sumber pendanaan, dan informasi mengenai pihak yang memiliki hubungan istimewa yang dapat mengindikasi bagian-bagian yang dapat meningkatkan risiko bisnis. Hal tersebut dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu mengunjungi pabrik dan kantor. Dalam hal ini, sebuah kunjungan ke fasilitas yang dimiliki klien sangat berguna dalam mendapatkan pemahaman yang lebih baik atas operasi bisnis klien, karena hal ini akan memberikan kesempatan untuk auditor mengamati kegiatan operasi secara langsung dan untuk menemui pegawai-pegawai yang terdapat pada perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu identifikasi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sangat penting bagi auditor, karena prinsip akuntansi berlaku umum mengharuskan transaksi semacam itu untuk diungkapkan dalam laporan keuangan jika nilainya signifikan. Adapun pihak istimewa itu didefinisikan dalam PSA 34 SA 334 sebagai perusahaan terafiliasi, pemilik utama atas perusahaan klien, atau pihak lainnya yang memiliki kesempatan bisnis dengan klien. Materi yang selanjutnya yaitu manajemen dan tata kelola perusahaan. Karena manajemen yang menciptakan strategi perusahaan dan proses bisnisnya, auditor harus menilai filosofis manajemen dan gaya kepemimpinannya, serta kemampuannya untuk mengidentifikasi dan menghadapi risiko. Dalam hal ini, tata kelola perusahaan termasuk struktur organisasi dan juga aktivitas dewan direksi dan komite auditnya. Untuk mendapatkan pemahaman atas sistem tata kelola klien, auditor harus memahami hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu akte pendirian perusahaan dan peraturan-peraturan. Yang mana akte pendirian perusahaan diberikan oleh pemerintah di daerah di mana perusahaan tersebut didirikan dan merupakan dokumen legal
yang penting untuk mengakui suatu perusahaan sebagai suatu entitas yang terpisah. Yang kedua yaitu memahami kode etik. Perusahaan seringkali mengkomunikasikan nilai-nilai yang dianut serta standar etikanya melalui pernyataan kebijakan dan kode etik. Yang ketiga yaitu memahami tentang notulensi rapat. Notulensi rapat perusahaan merupakan catatan resmi atas rapat yang dilakukan oleh Dewan Direksi dan pemegang saham. Notulensi rapat tersebut termasuk pengesahan-pengesahan penting dan ikhtisar topik-topik penting pada rapat-rapat tersebut, serta keputusan-keputusan yang dibuat oleh direksi dan pemegang saham. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan strategi klien. Dalam hal ini, strategi merupakan pendekatan yang dilakukan oleh suatu entitas untuk mencapai tujuan organisasi, yang mana auditor harus memahami tujuan klien terkait dengan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu keandalan laporan keuangan, yang kedua yaitu efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, dan yang ketiga yaitu kepatuhan dengan hukum dan peraturan. Materi yang selanjutnya yaitu pengukuran dan kinerja. Sistem pengukuran kinerja termasuk indikator-indikator kinerja penting yang digunakan oleh manajemen dalam mengukur setiap kemajuan dalam mencapai tujuan perusahaan, di mana indikator kinerja penting itu berupa pangsa pasar, penjualan per pegawai, pertumbuhan unit penjualan, dan penjualan untuk yang sama. Dalam hal ini, pengukuran kinerja termasuk analisis rasio dan tolak ukur terhadap kompetitor-kompetitor utama. Sebagai bagian dari pemahaman terhadap bisnis klien, auditor harus menjalankan analisis rasio atau penelaahan atas perhitungan rasio kinerja penting klien. Bahasan yang selanjutnya yaitu menilai resiko bisnis klien. Dalam hal ini, auditor menggunakan pengetahuan yang didapatnya dari pemahaman strategis atas bisnis dan industri klien untuk menilai risiko bisnis klien, di mana risiko bisnis klien itu dapat didefinisikan sebagai risiko bahwa klien akan gagal mencapai tujuannya. Risiko bisnis klien ini dapat muncul dari setiap faktor yang mempengaruhi klien dan lingkungannya, seperti kemajuan teknologi baru merusak keunggulan kompetitif klien atau klien gagal dalam menerapkan strateginya. Demikian juga para kompetitornya. Dalam hal ini, perhatian utama auditor adalah risiko salah saji material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh risiko bisnis klien. Topik bahasan yang selanjutnya yaitu melakukan prosedur analitis awal. Auditor melakukan prosedur analitis awal agar dapat memahami dengan lebih baik bisnis klien dan untuk menilai risiko bisnis klien. Adapun salah satu prosedur yang digunakan oleh auditor untuk melakukan prosedur analitis awal yaitu membandingkan rasio-rasio klien dengan industri atau kompetitor yang dijadikan acuan untuk memberikan indikasi kinerja perusahaan. Pengujian awal tersebut dapat mengungkapkan perubahan-perubahan yang tidak bisa dalam rasio-rasio dibandingkan dengan tahun sebelumnya, atau dengan rata-rata industri, dan membantu auditor dalam mengidentifikasi bagian-bagian yang mengalami peningkatan risiko salah saji yang membutuhkan perhatian lebih lanjut selama menjalankan pengauditan. Materi yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari bagian-bagian perencanaan audit, di mana dalam hal ini tujuan utama perencanaan audit adalah untuk mendapatkan pemahaman atas bisnis dan industri klien yang digunakan untuk menilai risiko audit yang dapat diterima. Risiko bisnis klien ini risiko bisnis klien dan salah saji material
dalam laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu prosedur analitis. Dalam PSA 22, SA 329, prosedur analitis didefinisikan sebagai evaluasi atas laporan keuangan yang disusun dengan mempelajari kemungkinan hubungan-hubungan antara data keuangan dan non-keuangan, yang melibatkan perbandingan antara jumlah yang tercatat dengan ekspektasi yang dikembangkan oleh auditor. Penekanan pada prosedur analitis dalam definisi tersebut adalah atas ekspektasi yang disusun oleh auditor, di mana prosedur analitis yang dapat dilakukan pada setiap fase selama sebuah penugasan kerja berlangsung, yaitu yang pertama pada fase perencanaan. Prosedur analitis diperlukan dalam fase perencanaan untuk membantu menentukan sifat, keluasaan, dan waktu dalam prosedur pengauditan. Yang kedua yaitu pada fase pengujian. Prosedur analitis seringkali dikerjakan selama fase pengauditan sebagai pengujian substantif untuk mendukung saldo-saldo akun. Yang ketiga yaitu pada fase penyelesaian. Prosedur analitis juga diperlukan dalam fase penyelesaian audit, di mana pengujian semacam ini merupakan penelaahan akhir atas salah saji material atau masalah keuangan, dan membantu auditor dalam mengambil pandangan objektif akhir atas laporan keuangan yang telah diaudit. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Yunia dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan 5 jenis prosedur analitis. Kegunaan prosedur analitis sebagai bukti audit sangat bergantung pada perkembangan ekspektasi auditor terhadap beberapa saldo suatu akun atau rasio yang seharusnya, tanpa mempertimbangkan jenis prosedur analitis apa yang digunakan. Next. Dalam setiap kasus auditor, membandingkan data klien dengan hal-hal berikut. Yang pertama, membandingkan data klien dengan data industri, di mana Dun dan Bradstreet, Robert, dan beberapa analis lainnya mengumpulkan informasi keuangan untuk ribuan perusahaan dan menyusun data untuk beragam lini bisnis. Banyak KAP yang membeli informasi ini untuk digunakan sebagai dasar perbandingan industri dan pengauditan mereka. Adapun manfaat yang paling penting atas perbandingan industri adalah untuk membantu memahami bisnis klien dan sebagai indikasi adanya kemungkinan kegagalan keuangan. Rasio-rasio Robert misalnya umumnya digunakan oleh para bankir dan pejabat kredit lainnya untuk mengevaluasi apakah suatu perusahaan mampu membayar kembali pinjamannya. Yang kedua yaitu membandingkan data klien dengan data yang sama pada tahun sebelumnya. Anggaplah persentase laba kotor untuk perusahaan adalah antara 26 sampai 27% setiap tahunnya selama 4 tahun terakhir. Namun menurun menjadi 23% di tahun berjalan. Penurunan dalam laba kotor ini harus menjadi perhatian auditor jika penurunan ini tidak diharapkan. Penyebab penurunan dapat disebabkan karena perusahaan perubahan kondisi ekonomi. Namun, hal ini juga dapat disebabkan karena salah saji dalam laporan keuangan. Misalnya, kesalahan dalam kisah batas pembelian dan penjual yang tercatat, lebih saji dalam utang dagang, atau metode biaya persediaan yang salah. Penurunan laba kotor juga kemungkinan mengakibatkan peningkatan bahan bukti dalam satu atau lebih akun-akun yang mempengaruhi laba kotor. Auditor harus menentukan penyebab penurunan laba kotor agar yakin bahwa laporan keuangan bebas dan salah saji material. Beragam variasi prosedur analitis memungkinkan auditor melakukan perbandingan terhadap data klien dengan data yang sama pada satu periode atau lebih sebelumnya. Berikut yaitu contohnya. Yang pertama, membandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Yang kedua, yaitu membandingkan rincian total saldo dengan perincian yang sama pada tahun sebelumnya. Dan yang terakhir, menghitung rasio dan hubungan persentase untuk perbandingan dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga yaitu membandingkan data klien dengan hasil ekspektasi klien.
Ketika data klien dibandingkan dengan anggaran, terdapat dua fokus perhatian utama. Yang pertama, yaitu auditor harus mengevaluasi apakah anggaran merupakan rencana yang realistis. Yang kedua, yaitu kemungkinan bahwa informasi keuangan periode berjalan telah diubah oleh personel klien agar sesuai dengan anggaran. Yang keempat, yaitu membandingkan data klien dengan hasil ekspektasi auditor. Perbandingan umum lainnya atas data klien dengan hasil ekspektasi muncul ketika auditor menghitung ekspektasi saldo untuk perbandingan dengan saldo aktual. Dalam jenis prosedur analitis ini, auditor membuat perkiraan atas berapa seharusnya saldo suatu akun dengan mengaitkannya dengan akun neraca atau laba rugi atau akun lainnya, atau dengan menggunakan proyeksi yang berdasarkan pada beberapa tren historis. Yang kelima, yaitu membandingkan data klien dengan ekspektasi hasil menggunakan data non-keuangan. Fokus utama dalam penggunaan data non-keuangan adalah keakuratan data itu sendiri. Dalam contoh hotel misalnya, Anda tidak dapat menggunakan perhitungan estimasi atas pendapatan hotel sebagai bukti audit, kecuali Anda puas dengan kewajaran hasilnya setelah mempertimbangkan jumlah ruangan, rata-rata tarif ruangan, dan rata-rata tingkat hunian. Nyatanya keakuratan tingkat hunian lebih sulit untuk dievaluasi daripada dua unsur lainnya. Next. Ada 4 cara menguji rasio keuangan, yaitu yang pertama, kemampuan membayar utang jangka pendek, yaitu di mana perusahaan memerlukan tingkat likuiditas yang wajar untuk membayar utang mereka ketika jatuh tempo. Yang kedua, yaitu rasio aktivitas likuiditas. Likuiditas yaitu jika suatu perusahaan tidak memiliki kas dan setara kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Kunci untuk mengukur kemampuan melunasi utang adalah waktu yang diperlukan perusahaan untuk mengubah aset lancar yang kurang likuid ke dalam kas. Yang ketiga, yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang bergantung pada kesuksesan kegiatan operasional dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh modal untuk ekspektasi usaha. Demikian pula dengan kemampuan perusahaan untuk membayar pokok dan pinjaman bunga. Yang keempat, yaitu rasio probabilitas. Kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan kas, untuk membayar kewajiban-kewajiban, ekspektasi usaha, dan dividen sangat tergantung pada probabilitasnya. Rasio probabilitas yang paling banyak digunakan adalah rasio laba per saham. Auditor menghitung rasio lainnya untuk memberikan pandangan yang lebih mendalam pada kegiatan operasional perusahaan. Next. Sekian dari presentasi saya. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup presentasi pada hari ini dengan Ramo Santi. Om Santi Santi Santi.